Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke Babu ta'jili qada'i daini anil mayyit, bab bersegera di dalam menunaikan hutang sang mayyit, wal mubadarati ila tajhizihi, dan bersegera di dalam pengurusannya. Ini sudah kita bahas ya, tentang keutamaan seseorang menunaikan ya hutangnya sang mayit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang beriman itu mu'allaqah, tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqdu anhu, sampai dia dilunasi atau ditunaikan. Mu'allaqatun di sini sebagai mana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah seseorang yang mayit yang beriman, maka dia tidak akan kemudian dimasukkan ke dalam kenikmatan kalau belum ditunaikan hutangnya. Jadi digantung karena hutangnya. Tapi ini sudah kita bahas ya, tentang anjuran seseorang atau kerabat keluarga untuk menunaikan hutang sang mayit. Sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babul mau'idati indal qabri. Taib. Masuk ke dalam babu al-mau'idati indal qabri, bab al-mau'idah, memberikan ujangan, nasihat indal qabri, ketika di kuburan. Jadi anjuran memberikan nasihat ketika di kuburan. Jadi nasihat itu diberikan adalah ketika kita melangsungkan ataupun melaksanakan penguburan sang mayit ya. Bukan setelah salat di masjid dan mensalatkan mayit kemudian memberikan mau'idhah, wejangan. Tapi wejangan itu disampaikannya adalah di kuburan ketika proses penguburan mayit. Maka baru ada sunnahnya ya. Kemudian seseorang melaksanakan mau'idhah atau memberikan wejangan. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis, al-hadisul awal, hadisnya cuma satu ya dalam bab ini. Beliau rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya. Qala, berkata Ali, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kami fi janazatin, berada pada proses penguburan jenazah, fi baqi'il gharqad, yang ada di Baqi al-Gharqad, yaitu tempat pemakaman para sahabat ya, yang dekat Masjid Nabawi, namanya kuburan Baqi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami, faqa'ada, dan kemudian beliau duduk. Jadi ketika proses penguburan mayit di kuburan Baqi, maka kemudian Rasulullah datang dan kemudian Rasul duduk bersama para sahabat. Wa qa'adna haulahu, dan kami pun apa? Duduk di sekitarnya. Jadi kami duduk di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qa'adna haulahu mihsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu bimihsaratihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mihsarah. Mihsarah ini sebatang kayu gitu ya. Dan ketika Nabi duduk dan dikelilingi oleh para sahabat, fanakasa wa ja'ala yankutu bimihsaratihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yankutu, ya, jadi menggaris-garis, menggerak-gerakkan dengan kayunya itu. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, tidaklah seseorang di antara kalian illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian para sahabat duduk di sekitarnya sambil Rasul memegang-megang kayu gitu ya. Dan Rasulullah apa? Kemudian memberikan sebuah hadis. Apa kata Rasul? Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali telah dipastikan, ditentukan, telah dicatat tempat duduknya dia di neraka dan tempat duduknya dia di surga. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apakah kita bersandar kepada catatan kami? Karena kata Rasul bahwasanya seseorang di antara kalian sudah ada catatannya, surganya atau nerakanya. Jadi kita ini sudah ada garisannya, sudah ada tulisannya dalam Lauhul Mahfuz, orang ini neraka, orang ini surga. Ketika mendengar hadis itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Wahai Rasulullah, apakah kita bersandar kepada ketetapan bagi kami, catatan kami, ya, atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, i'malu fakullun muyassaru lima khuliqalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassaru lima khuliqalahu. Maka segala sesuatu muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu, terhadap apa yang diciptakan untuknya, dikehendaki untuknya. Wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaih. Kemudian menyebutkan hadis secara sempurna, dan hadis ini adalah sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi ada keterusan dari hadis ini ya. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin babul mau'idati indal qabri. Bab ujangan di sisi kuburan atau ketika proses penguburan. Wal mau'idatu hiya tadhkirun nasi bima yalinu qulubuhum. Dan mau'idah, apa itu mau'idah? Tadhkirun nas, memberikan peringatan kepada manusia. Bima yalinu qulubuhum, dengan apa-apa yang bisa membuat hati-hati mereka ini lembut. Ini namanya mau'idah, wejangan, nasihat. Ya, mengingatkan manusia dengan sesuatu yang bisa membuat mereka hatinya lembut. Maka ini tadzkir. Makanya mau'idah adalah sebuah kalimat yang kemudian disampaikan, yang tujuannya agar yang mendengarnya itu dia hatinya lembut, bukan malah hatinya keras, tapi hatinya lembut, hatinya khasyah, hatinya khusyuk, hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabatnya. Maka Nabi sering memberikan mau'idah, sering memberikan wejangan-wejangan. Ya, wejangan tentang bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana nikmatnya surga, ya, atau dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah namanya mau'idah. Maka sebaiknya di dalam mau'idah ini, sebagaimana disebutkan ya oleh Syekh Utsaimin, tidak boleh seseorang dia memperbanyak sesuatu yang kemudian membuat seseorang tertawa.
apalagi terbahak-bahak tertawanya. Nggak pantas. Terlebih mau'idhah yang disampaikan di mana? Di kuburan. Nggak pantas kemudian mau'idhahnya di dalamnya ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang justru membuat para pendengar tertawa misalkan ya, jelas-jelas itu di kuburan. Ini tidak boleh. Maka mau'idhah adalah sifatnya sesuatu yang disampaikan yang membuat pendengarnya yalinu qulubuhum, artinya lembut hatinya. Imma bitarghibin fi khairin wa imma bitarhibin minasyarr. Baik dengan cara targhib fi khair, dengan cara memberikan semangat ya, dorongan kepada mereka untuk melakukan kebaikan, atau dengan cara memberikan rasa takut, was-was, takut kepada mereka dengan dahsyatnya api neraka misalkan, dengan kejelekan. Maka ini namanya mau'idhah. Maksudnya mau'idhah tentang bahayanya neraka, dahsyatnya neraka, atau tentangnya nikmatnya surga, indahnya surga. Ini juga mau'idhah. Wa adamu wa'idin wa afdaluhu wa aslahuhu lil qalbi huwal Qur'anul Karim. Dan tentunya mau'idhah yang paling agung, yang paling afdal, dan yang paling maslahat untuk hati adalah Al-Qur'anul Karim, adalah Quran yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian wejangan, mau'izah dari Rabb kalian. Yaitu apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Quran adalah merupakan mau'idhah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai apa? Wa syifaun, dan juga sebagai obat lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka tentunya sebaik-baik mau'idhah adalah apa? Adalah Al-Quran. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Wa dzakir bil Qur'an, peringatkanlah olehmu ya Muhammad bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Man yakhafu wa'id, terhadap orang yang takut terhadap wa'id, ya, terhadap janji ancaman, yaitu dahsyatnya neraka atau nikmatnya surga. Maka sebaik-baik mau itu adalah Al-Quran. Kadang orang berusaha bagaimana dia bisa mengatur retorika, bahasa, kalimat dengan baik gitu ya, agar tentunya pendengar dia bisa hanyut dengan apa yang disampaikan. Walaupun itu termasuk daripada bab baiknya nasihat. Karena memang Rasulullah SAW belum menjelaskan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dalam penjelasan itu ada sihir. Artinya ada penjelasan-penjelasan yang kemudian sebagian penjelasan manusia kita bisa terbawa gitu. Memang berarti menunjukkan apa? Penjelasan ini baik gitu ya, bagus. Apalagi kita ketika mengingatkan dengan surga, kita mengekspresikan dengan ekspresi yang seakan-akan kita takut dengan mengekspresikan seakan-akan kita suka dan ingin masuk surga. Atau ketika kita mengingatkan tentang bahaya neraka, ya, kita mungkin bisa mengekspresikan dengan bagaimana kondisi dan ngerinya, dahsyatnya neraka gitu ya. Tetapi ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Al-Quran. Sampaikan Quran, Quran, sampaikan lagi Quran, sampaikan lagi Quran. Taib. Sampaikan lagi Quran, ya. Ini menunjukkan tentang, terlebih kalau kita mempunyai banyak hafalan, apalagi mungkin dalam hafalan Quran kita, ketika kita menyampaikan sebuah ujangan tentang apapun ujangannya, tentang takwa, maka kita keluarkan ayat-ayat tentang takwa, ya, tentang syukur, kita keluarkan ayat-ayat tentang syukur. Dan tentunya itu adalah sebaik-baik mau'idhah adalah Al-Quran, ya, adalah Al-Quran. Taib. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fal Qur'anu liman kana lahu qalbun. Maka Quran adalah bagi orang yang mempunyai hati. Au al-qasama wa huwa syahid.
wa huwa a'dhamu wa'id. Artinya apa? Al-Quran adalah a'dhamu wa'id. Al-qasama wa huwa syahid. Maksudnya a'dhamu wa'id. Quran itu akan berpengaruh bagi orang yang punya hati. Ya, lakinna quluba katsirin minan nasi au aktsarin nas la yata'addu bil Quran. Tetapi kebanyakan hati-hati manusia, ya, hati-hati mereka tidak berpengaruh dengan mau'idhah Al-Quran, dengan wejangan Al-Quran. Lianna fiha qaswatun, karena dalam hatinya ada qaswah. Ya, ada keras, sesuatu yang keras dalam hati. Tadi disebutkan apa? Bahwasanya Al-Quran merupakan mau'idhah yang paling agung. Ya, yang paling bisa membuat hati kita ini lembut. Tapi banyak hati-hati manusia ketika disampaikan Al-Quran tidak membuat hati mereka lembut, tapi tetap menunjukkan kekerasan hatinya. Ya, menunjukkan kekerasan hatinya. Wa qad qala Allah Ta'ala fi man idza tutla alaihil ayat, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap apabila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, kata mereka. Wal iyadu billah. Tentunya ini salah satu sebab yang kemudian kenapa Al-Quran tidak memberi manfaat bagi kita. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah merupakan mau'idhah yang paling bisa membuat hati seorang itu lembut. Ya, fadzakir bil Quran, peringatkanlah dengan Al-Quran. Dan juga Al-Quran adalah merupakan hudan wa syifa, termasuk petunjuk dan obat. Ya, dan juga rahmatun lil mu'minin, sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Tapi banyak orang-orang yang ketika dibacakan Al-Quran atau kita baca sendiri Al-Quran, ya, kita murojaah Al-Quran, kadang-kadang kita nggak tergugah dengan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran yang kita bacakan ini sepertinya nggak ada manfaatnya bagi kita, hanya untuk memperkuat hafalan saja. Padahal salah satu efek manfaat paling utama adalah ketika seorang baca Al-Quran, itu agar apa? Agar kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita apa? Tersentuh, artinya mendapatkan mau'idhah, mendapatkan hudan, mendapatkan rahmat dengan Al-Quran. Salah satu yang menyebabkannya adalah hati kita menjadi lembut. Tapi di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tetapi banyak sekali hati-hati, kebanyakan manusia mereka tidak mengambil faidah dengan Al-Quran. Karena hatinya keras. Ya, karena hatinya keras. Atau bisa jadi di dalam hatinya atau di atas hatinya ada penutupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla, tidaklah sekali-kali, bal, akan tetapi rana ala qulubihim, ditutup atas hati-hati mereka. Jadi hati mereka apa? Yakni khatama 'alaiha ma kanu yaksibun, Allah menutup hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau di atas hati mereka penutupnya. Jadi Al-Quran itu ketika tidak bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa jadi yang pertama karena memang Allah tutup hati kita. Ya, karena Allah tutup hati kita daripada mengambil manfaat dari Al-Quran, atau kita tidak mentadaburi Al-Quran. Berarti harus ada yang kita upayakan. Apa itu? Tadaburi Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran bukan hanya baca saja, tapi apa? Pahami maknanya. Baca terjemahnya sampai kita tahu apa yang kita baca. Ya, sampai kita tahu apa yang kita baca. Karena ketika kita memahami apa yang kita baca, ini salah satu sebab apa? Agar kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, yaitu mau'idhah sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai rahmat. Taib. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka engkau ya Muhammad betul-betul akan melihat gunung tersebut apa? Khasyi'an mutasaddian, akan pecah, akan tertunduk dan akan pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Quran ini diturunkan ke gunung saja, gunung itu bisa pecah, bisa hancur.
Karena kandungan dan isi daripada Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita punya hati yang kata Rasul, ya, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad kita ini hanya segumpal daging yang lembek, tapi bisa begitu keras ketika mendapatkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Padahal Allah atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hati kita ini ada segumpal daging mudghah, yang kalau segumpal daging ini baik maka baik seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik maka baik seluruhnya, dan sebaliknya. Apabila segumpal daging ini baik jelek maka jelek seluruhnya, rusak seluruhnya. Yaitu adalah hati. Dan ternyata yang paling membuat sebab bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada seseorang, ternyata yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Hati dia ini pantas gak dapat hidayah. Hati orang ini pantas gak dapat hidayah. Allah gak melihat, kenapa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabinya? Gak melihat karena Nabi turunannya mulia, walaupun memang turunannya mulia. Dari Bani Hashim, ya, dari Quraisy, ya, dari Bani Taib, dari keturunan yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memilih Nabi Muhammad menjadi nabinya, itu bukan karena keturunan Nabi baik dan karena bukan perangai ataupun perawakan Nabi bagus, bukan itu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, innallaha lama nadara qulubal ibad wajada qalba Muhammadin afdalal qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hati hambanya, Allah melihat hati Nabi Muhammad lah yang paling baik, maka Allah jadikan dia sebagai nabinya. Fabta'athahu bi risalatihi faja'alahum taib. Fabta'athahu bi risalati, Allah utus dia menjadi rasulnya. Karena apa? Karena hati Nabi Muhammad. Jadi yang dilihat Allah adalah hatinya. Tsumma nadara ba'da qalbi Muhammadin quluba ashabihi. Kemudian Allah melihat setelah hati Nabi Muhammad, Allah melihat hati Nabi, hati para sahabatnya. Ya. Dan melihat hati para sahabatnya yang paling baik ketika itu, maka kemudian apa? Faja'alahum wuzara li nabihi. Maka Allah jadikan mereka sebagai wazirnya. Allah jadikan mereka sebagai menteri-menteri Nabi. Yuqatiluna fid din. Maka mereka berperang dengan Nabi tersebut di dalam agama. Maka apa kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, famara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apapun yang dilihat oleh muslim, kaum muslimin sebagai sebuah kebaikan, maka itu di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Muslim di sini adalah maksudnya siapa? Sahabat. Dalam riwayat disebutkan famara'al mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa mara'al mu'minuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apapun yang dilihat oleh orang-orang beriman sebagai sebuah kebaikan, maka itu sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau para sahabat sepakat ini kebaikan, maka itu baik di sisi Allah. Karena nggak mungkin para sahabat itu berkumpul bersepakat di atas kesesatan, nggak mungkin. Dan sebaliknya ketika para sahabat bersepakat ini jelek, maka itu adalah kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah pilih dari hati dari Nabi Muhammad menjadi nabi, sahabat menjadi para sahabatnya, itu karena apanya? Karena hatinya. Ya, dan bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki hati kita? Itu tadi. Caranya adalah kita buat agar Quran ini bermanfaat bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghayati Al-Quran, ya. Dan juga dengan cara apa? Dengan cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditutup hati kita. Karena kalau sudah ditutup hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berapapun ayat yang kita baca, nggak akan ada manfaatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Perasaan kita sudah banyak baca Al-Quran tapi nggak tenang-tenang hati, tetap aja gundah. Berarti apa? Quran ini nggak bermanfaat bagi dia. Bisa jadi dia tidak menghayati Al-Quran, tidak memahami apa yang dibacanya, atau bisa jadi memang Allah tutup hati dia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan, itu adalah salah satunya awal-awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika mendapatkan tekanan dari kaum musyrikin, para sahabat yang baru masuk Islam disiksa, ditekan, diancam, apalagi dari kalangan budak-budak yang masuk Islam, maka tidak sedikit di antara mereka diancam. Ya, Yasir, kemudian Suhaib, kemudian Bilal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah di awal-awal Islam, Allahumma aizil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar. Yang satu Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Maksudnya siapa? Abu Jahal. Tapi ternyata Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Bukan karena kekayaan Umar, bukan karena ketampanan Umar, bukan karena dunia yang dimiliki oleh Umar. Karena kalau kita lihat dari sisi ini, maka Abu Jahal lebih pantas. Abu Jahal lebih pantas. Abu Jahal punya kekayaan. Abu Jahal juga termasuk pamannya Nabi SAW, ya, atau dari kerabat Nabi SAW, punya kekuasaan, punya tentara. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati Umar lebih baik daripada hatinya Abu Jahal. Maka kata Abdul bin Mas'ud, Allah berikan hidayah kepada Umar dibanding kepada Abu Jahal. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya bacaan Al-Quran yang kita baca ini bisa kita ambil manfaatnya sebagai apa? Mau'idhah, sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai rahmat bagi kita. Tetapi tentunya adalah ketika kita betul-betul memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran. Ya, jadi anjuran untuk kita ketika menghafal Al-Quran, baca terjemahnya, biar kita tahu apa yang kita baca, biar kita paham apa yang kita baca. Tapi kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, khatama 'alaiha makanu yaksibun. Jadi orang-orang munafikin, orang-orang kafirin, Allah tutup hati mereka terhadap apa yang mereka upayakan, ya, daripada amalan-amalan jelek, hatta la yash'uru bil Qur'an, sehingga mereka tidak menyadari tentang Al-Qur'an. Kama yash'uru bihil muttaqun, sebagaimana orang-orang bertakwa menyadari, merasakan Al-Qur'an itu. Alladzina mannallahu 'alaihim, yang mana Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Ya, orang-orang beriman manfaat bagi mereka Al-Quran. Tapi orang-orang munafikin nggak manfaat bagi mereka Al-Quran. Ya, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja ya Muhammad. Apakah engkau memintakan maaf bagi mereka ataukah tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Ya. Atau sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka atau kamu tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Karena nggak manfaat Al-Quran bagi mereka. Kenapa? Karena hati mereka nggak cocok dengan Al-Quran. Hati mereka nggak pas dengan hidayah. Jadi yang Allah lihat dari kita adalah hati kita. Maka agar kita bisa terbentuk hati kita baik, salah satu sebab yang paling tepat adalah apa? Yaitu fadzakir bil Quran. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Jadi wejangan yang paling baik adalah Al-Quran. Walakin ma'dzalika qad ya'ti insanun atahu Allah taala bayanan wa fasahatan wa ilman fayaidun nasa wa yadhkuru wa yudzakiruhum wa yalinu min qulubihim bima la talinu bihi idza tuli alaihi al-Quran wa hadza syai'un musyahid mujarrab. Tapi kadang-kadang ada, kata Syekh Utsaimin, seseorang yang Allah berikan kepada dia penjelasan yang bagus, fasohah, ya, di dalam menyampaikan kalimatnya baik, dia punya ilmu, dia memberikan wejangan kepada manusia, memberikan peringatan kepada mereka. Ada di antara mereka yang kemudian yalinu min qulubihim, lembut hatinya, bima la talinu bihi idza tuli alail Quran. Ya, tidak seperti lembutnya ketika dibacakan Al-Quran gitu. Wa hadza syai'un musyahid mujarrab, dan ini tentunya kita lihat dan kita saksikan. Jadi ada orang-orang yang lebih terkena hatinya itu dengan ucapan manusia, dengan indahnya kalimat yang disampaikan, bukan dengan Al-Quran. Ya, bukan dengan Al-Quran. Tetapi kalau indahnya kalimat yang disampaikan disisipi di dalamnya Al-Quran, di dalamnya wejangan Allah, Rasulnya, maka ini sangat baik sekali ya kalau kemudian dua-duanya digabungkan.
Tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullahu haditsa Ali bin Abi Thalib qala, kemudian mu'allif membawakan hadis Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan kunna fi janazati bi Baqiil Gharqad. Kami sedang di dalam pengurusan jenazah, yaitu di dalam sebuah pemakaman namanya Baqiil Gharqad. Baqiul Gharqadi wal Baqiul ma'ruful ana fil Madinah. Baqiil Gharqad adalah tempat yang dikenal sekarang di Madinah. Di sebelah kiri Masjid Nabawi ya. Pas sebelahan dengan pelataran masjid. Wal gharqadu naun minasyajari ma'ruf, dan gharqad adalah merupakan jenis daripada pohon atau pohon yang ma'ruf yang dikenal. Ada sejar gharqad gitu ya, pohon gharqad. Wa sumiya baqiul gharqadi likathrati hadha nau'i minasyajar. Dan kenapa Baqi dinamakan dengan Baqi Gharqad? Karena banyak sekali pohon gharqad di sekitarannya. Wa kana madfan ahlil Madinati, dan Baqi ini adalah termasuk salah satu madfannya. Madfannya tempat dikuburkannya ahlul Madinah. Jadi orang-orang Madinah kebanyakannya dikubur di sana. Bahkan kebanyakan para sahabat itu dikubur di Baqi, ya, di Baqi. Dari mulai zaman Nabi SAW, para sahabat ketika itu yang meninggal itu di Baqi, di kuburannya, dikuburnya di Baqi. Kebanyakan mereka, kecuali sahabat-sahabat yang mungkin perang Uhud, ya sekitar 70 yang meninggal itu di Uhud, atau tempat-tempat sahabat yang lainnya, gitu ya. Ibn Abbas ketika di Thaif meninggalnya di Thaif dikuburkannya. Tapi selebihnya adalah di Baqi. Tapi kita tidak melihat karena di sana tidak ada batu nisan yang bertuliskan. Sehingga nggak tahu mana sahabat ini, mana sahabat itu. Semuanya rata gitu ya. Tidak ada satupun kuburan karena sahabat ini mulia, kemudian dia bangun kuburannya dengan kemuliaan bangunan. Nggak ada. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kuburannya tidak ada yang diistimewakan dan tidak boleh. Ya, dan tidak boleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma ighfir li ahli Baqiil Gharqad. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah bagi penduduk Baqi Gharqad. Jadi di sini ada keutamaan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang meninggal dan dikuburkan di Baqi Gharqad. Apa namanya? Keutamanya didoakan oleh Nabi dengan ampunan. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana ya yastati'u an yamuta bil Madinati falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka hendaklah lakukan meninggal di Madinah. Karena orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan ampunan dan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada anjuran ya, sampai Umar bin Khattab ini beliau pernah meminta kepada Allah untuk wafatnya itu di tanah haram, ya, di negeri atau di Madinah, di tanah haram. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab berkali-kali, belasan mungkin puluhan kali berperang, ya, tapi wafatnya tidak dalam kondisi perang. Walaupun tentunya memang beliau pun dibunuh ketika salat subuh ya. Tetapi maksudnya tidak dalam kondisi sedang terjadi peperangan. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha syahadata ya bisidqin ballagallahu manazil syuhada walau mata ala firasyi. Barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, barang siapa yang meminta untuk mati syahid, ya, dengan jujur, dengan benar dia memintanya, maka ballagahullahu manazil syuhada. Allah akan menyampaikan dia ke tempat kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia matinya di atas kasurnya. Banyak ya, bagaimana kita melihat para sahabat-sahabat yang mungkin puluhan kali berperang tapi meninggalnya di atas kasur. Meninggalnya bukan atas hunusan pedang musyrikin, bukan, tapi meninggal di atas kasurnya, tapi mendapatkan predikat syahadah karena memang apa? Meminta syahadat kepada Allah dengan benar, jujur, artinya mempraktekkan jihad. Enggak minta mati syahid tapi diam di rumah gitu. Engkau yang mati syahid tapi jihad-jihad. Nah, ini enggak akan dapat gitu ya. Tapi ini mah bisidkin, artinya apa? Memang jujur dia memintanya dengan dipraktekkan, cari syahadah. Ya, cari syahadah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang meninggal dan dikuburkan di Baqi dengan ampunan. Itu qalaha thalathan, Rasul mengucapkannya 3 kali. Fakanu fi janazatin faja'an Nabi faqa'ada wa qa'ada nasu haulahu. Maka para sahabat ketika itu
ketika sedang dalam pengurusan jenazah, maka Nabi SAW datang. Sehingga Nabi pun duduk, dan duduklah manusia di sekitarannya. Lianna kullan nasi yuhibbuna an yakunu julasa li Rasulillah. Karena ketika itu para sahabat mereka sangat suka. Ya, kalau ada Rasul duduk, maka mereka duduk dengan Rasulullah. Jalasu haulahu wa fi yadihi mikhsaratun. Dan mereka para sahabat ketika itu duduk di sisi Rasulullah, dan Rasul di tangannya ada mikhsarah, gitu ya. Yakni udun mukhsaratun. Itu kayu yang pendek gitu ya, yang dipegang oleh Rasul, kemudian digaris-garis ke mana, ke padang pasir gitu ya. Fanakasa yani nakasara sawhakada. Wajal yankutu bil ud kal mahmum. Nabi terus muter-muterin seperti seorang yang mahmum. Mahmum ini seperti seorang yang bingung gitu ya. Tapi bukan bingung, maksudnya kita kalau pegang pulpen kadang pegang muter-muter gitu ya. Nah, itu seperti itu Nabi. Dalam kondisi seperti itu kemudian Nabi berucap, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali sudah dicatat tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Kullu insanin min bani adam maktubun maq'aduhu minal jannati in kana min ahli jannah. Ya, jadi kata Rasulullah di sini, kata Syekh Utsaimin, setiap manusia sudah ada catatannya. Ya, tempat duduknya di surga kalau memang dia termasuk penduduk ahli surga, dan tempat duduknya di neraka kalau memang dia termasuk penduduk neraka. Jadi sudah ada, si A ini neraka, si B surga, si A neraka, si B surga. Di antara kita ini sudah ada ketetapannya, kita surga, kita neraka, kita surga, kita neraka, sudah ada. Tapi tentunya kita tidak tahu siapakah di antara kita yang surga atau siapakah di antara kita yang nerakanya, kecuali para sahabat-sahabat yang memang sudah ada jaminan Rasulullah ya. Seperti orang-orang ini mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah. Atau orang-orang yang menghadiri perang Uhud, perang Badar, atau yang mengikuti baiatur ridwan bersama Rasulullah akan dijamin surga. Kalau ini ada apa namanya? Ada kabar, berita ada Rasulullah. Adapun selain mereka sampai kita sekarang ini gitu ya, selain yang telah dipastikan oleh Rasulullah, maka semuanya belum ada yang tahu surga dan nerakanya. Tapi sudah ada ketetapannya. Bahkan kata dalam sebuah hadis ya, qabla khalaqallahu samawati wal ardi bi khamsina alfa sanatin. Itu sudah ditetapkan setelah Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Tapi sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sudah ada ketetapannya. Sehingga ketika hadis ini disampaikan kepada para sahabat, kalau begitu kita mau apa beramal? Kalau sudah memang ada surga dan nerakanya, terus ngapain kita beramal? Dengan cara apa kita beramal ya Rasul? Apakah kita bersandar dengan ketetapan Allah, surga dan nerakanya, atau dengan apa? Ya, ini juga mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita kan. Kalau begitu, kalau memang kita sudah ada surga, sudah ada neraka, terus kita harus beramal dengan apa? Dengan apa yang telah Allah gariskan, atau dengan apa? Maka Rasul mengatakan i'malu fakullun muyassar. Yang penting kalian itu beramal sudah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu mana surga, mana neraka. Kita tidak tahu siapa yang surga, siapa yang neraka. Berarti apa kata Rasul? I'malu fakullun muyassar. Yang penting kalian itu beramal. Karena segala sesuatu itu Allah akan berikan kemudahan bagi yang Allah inginkan. Jadi ketika Allah inginkan dia surga, Allah akan masukkan dia ke surga. Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan surga. Ketika Allah inginkan dia neraka, maka Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan neraka. Taib. Ya, jadi apa yang penting kita beramal. Kita ingin surga, ya udah kita semangat dalam amalan surga. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul membawakan ayat fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun barang siapa yang memberi, bertakwa dan membenarkan kebaikan, maka kami akan tunjukkan kata Allah kepadanya jalan kemudahan. Dan sebaliknya wa man bakhila, barang siapa yang pelit, wastagna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kesulitan. Ya, jalan kesulitan. Berarti di sini intinya karena kita tidak tahu takdir kita surga atau nerakanya, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang penting kita beramal. Kalau kamu pingin surga, berarti amalkanlah amalan-amalan surga. Kalau kamu pingin neraka, berarti amalkanlah amalan-amalan neraka. Terus bagaimana dengan hadis innal abda la ya'malu bi amali ra fa yasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amalin ahlin nar fa yadkhuluha.
Ada seorang hamba, ya, dia mengamalkan amalan surga. Sampai antara mati dengan dia cuma 1 hasta lagi dia mau mati. Nyusul kepada dia catatan dari Allah, dia harus masuk neraka. Padahal dari kecilnya surga. Akhirnya apa? Dia mengamalkan amalan neraka, akhirnya dia pun masuk neraka. Dan sebaliknya. Ya, hadis ini di dalam riwayat lainnya, innal abda la ya'malu bi amalin ahli jannah fi ma yabdu linnas. Seseorang hamba dia mengamalkan amalan surga dari apa yang nampak bagi manusia. Jadi kita lihat anak orang ini Masya Allah amalannya surga dari kecil sampai tuanya, sampai mau matinya. Itu yang nampak bagi kita. Tapi ternyata dia amalannya nggak ikhlas. Dia ternyata amalannya ujub. Dia ternyata amalannya ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Sehingga membuat dia apa? Membuat dia tergelincir dan mengamalkan amalan neraka. Taib. Dari hadis ini, ya maksudnya dari kecil amalnya surga, mau mati amalannya neraka. Karena dia dari kecil amalnya surga, fi ma yabdu linnas, dari apa yang nampak. Yang kita lihat dia amalnya surga, soleh, Masya Allah, ternyata dia nggak ikhlas karena Allah. Maka yang terpenting adalah seseorang bagaimana caranya dia memperbaiki hatinya, ya, membersihkan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khair. Apabila Allah melihat dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Jadi yang Allah balas itu adalah sesuatu amalan yang didasari karena hati baik. Percuma amalan kita banyak, ratusan, ribuan rakaat, tapi kalau nggak dibarengi dengan hati yang baik. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk malam ini. Satu hadis, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.